Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pamela Sasabila dengan NIM 4311422 akan mempresentasikan tentang pentingnya perlindungan data pribadi di Indonesia. Data pribadi merupakan salah satu hal yang sangat penting dan perlu dijaga dengan baik, terlebih di era disrupsi saat ini. Telah banyak mengenai pencurian data pribadi demi keuntungan pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, kita sebagai pemilik data harus bisa menjaga data pribadi kita agar terhindar dari pencurian data tersebut. Apa sih data? Data adalah fakta yang terorganisir yang dapat diolah menjadi sebuah informasi yang berarti. Data bisa dalam bentuk teks, angka, simbol, gambar, atau dalam bentuk yang lain yang memungkinkan. Adapun data pribadi adalah setiap data tentang kehidupan seseorang, baik yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasikan secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung eh, melalui baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik ataupun non-elektronik. Contoh data pribadi antara lain adalah nama, alamat, tempat tanggal lahir, dan lain sebagainya. Di samping data pribadi secara general, kita memiliki data pribadi yang bersifat sensitif. Data pribadi sensitif ini adalah data pribadi yang memerlukan perlindungan khusus yang terdiri dari data yang berkaitan dengan agama atau keyakinan, kesehatan, kondisi fisik, dan kondisi mental, kehidupan seksual, data keuangan pribadi, dan data pribadi lainnya yang mungkin dapat membahayakan dan merugikan privasi subjek data. Contoh data pribadi penduduk yang harus dilindungi menurut Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan adalah yang pertama, nomor kartu keluarga. Yang kedua, nomor induk kependudukan. Yang ketiga, tanggal, bulan, tahun, dan lahir. Yang keempat, keterangan tentang kecacatan fisik atau mental. Yang kelima, nik ibu kandung. Keenam, nik ayah. Dan beberapa isi catatan peristiwa penting. Dikutip dari CNN Indonesia, Dirjen Aplikasi dan Informatika atau Aptika Kemenkominfo Samuel Abrijani menjabarkan 5 alasan utama pentingnya menjaga data pribadi. Yang pertama adalah intimidasi online terkait gender. Samuel menyebutkan data pribadi berupa jenis kelamin patut dilindungi untuk menghindari kasus pelecehan seksual atau perundungan bullying secara online. Perlindungan terhadap data penting dilakukan agar menghindari ancaman kejahatan dunia maya, termasuk kekerasan berbasis gender online. Yang kedua adalah mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam diskusi ini, Kemenkominfo juga membeberkan 4 tujuan dibuatnya RUU Perlindungan Data Pribadi yang kini masih digodok dengan kementerian lainnya sebelum diserahkan ke DPR. Yang ketiga, menjauhi potensi penipuan. Keempat, menghindari potensi pencemaran nama baik. Yang kelima, hak kendali atas data pribadi. Menurut Samuel, alasan terakhir ini secara global kita memiliki kontrol atas privasi data pribadi kita. Hal ini sudah dijamin dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia 1948 pasal 12 dan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 1966 pasal 17. Indonesia pun sudah meratifikasi keduanya. Pada era digital saat ini, perkembangan sistem elektronik membuat proses pengolahan dan regulasi terhadap data pribadi masyarakat membutuhkan perhatian lebih. Pasalnya, data kini merupakan sumber daya yang sangat berharga karena digunakan sebagai akses dalam melakukan berbagai aktivitas penting, terkhususnya yang berkaitan dengan finansial yang telah banyak digitalisasi sehingga rentan untuk disalahgunakan. Pada saat yang sama, data pribadi masyarakat juga dapat membantu pemerintah dalam
mengambil keputusan kebijakan, menentukan sumber daya dan bantuan yang dibutuhkan untuk daerah tertentu, serta memberikan informasi penting untuk tujuan pengembangan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi memegang peran penting baik bagi masyarakat dan pemerintah. Menghadapi hal ini, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa regulasi terkait data pribadi masyarakat. Regulasi ini eh, Regulasi ini dituangkan dalam beberapa instrumen hukum yang terdiri dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Sistem Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan OJK Nomor 77 PJOK 01 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Sayangnya, regulasi mengenai perlindungan data pribadi yang tersebar di berbagai regulasi baik level undang-undang maupun aturan pelaksanaan masih belum cukup untuk menjadi payung hukum yang kuat untuk memperkuat perlindungan data pribadi masyarakat. Hal ini disebabkan oleh aturan pelaksanaan yang terpecah-pecah dan regulasi pada level UU yakni UU ITE yang belum mampu secara eksklusif mengatur perlindungan data pribadi. Bukti dari kurangnya efektivitas regulasi saat ini adalah kemunculan kasus kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi pada jumlah besar yang masih terus terjadi. Berikut kasus kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi antara lain pada tahun 2021, Indonesia telah 2 kali mendapatkan masalah terkait keamanan data pribadi masyarakat oleh sistem elektronik kesehatan milik pemerintah. Yang pertama, pada tanggal 21 Mei 2021, Kementerian Kominfo mengonfirmasi bahwa rumor kebocoran data peserta BPJS Kesehatan pada suatu situs forum peretas, yaitu Right Forum, memang benar karena ditemukannya data yang mirip dengan data yang dimiliki oleh sistem basis data BPJS Kesehatan. Walaupun jumlah data yang bocor tidak sebanyak yang disebutkan oleh rumor. Kebocoran data ini sangat merugikan karena meliputi data pribadi bahkan KTP dari masyarakat peserta BPJS Kesehatan. Berdasarkan laporan Indonesia Cyber Security Independent Resilience Team atau CSIRT, kebocoran 279 juta data peserta BPJS Kesehatan dapat menimbulkan kerugian material mencapai 600 triliun. Ahli informasi dan teknologi menilai ini karena data kependudukan dieksploitasi. Kasus kebocoran data lainnya terjadi pada tahun 2020 ketika data 15 juta pengguna aplikasi Tokopedia dan 200.000 data pasien COVID-19 juga bocor. Melihat kasus-kasus ini, rendahnya kualitas perlindungan data pribadi dapat menjadi ancaman bagi ketahanan nasional. Implikasi perlindungan data pribadi masyarakat terhadap ketahanan nasional berlandaskan pada beberapa alasan. Yang pertama, perlindungan data pribadi masyarakat termasuk dalam modal fisik dalam ketahanan nasional. Karena perlindungan ini merupakan bentuk pemenuhan hak masyarakat yang diimplementasikan ke dalam bentuk produk wajib atau regulasi dan sistem pengawasan terpadu yang harus dijamin oleh pemerintah kepada masyarakat. Yang kedua, perlindungan data pribadi masyarakat mempengaruhi modal sosial dari ketahanan nasional, di mana perlindungan data pribadi yang rendah berpotensi untuk merusak kepercayaan sosial baik antar sesama masyarakat maupun antar masyarakat dengan pemerintah, karena hilangnya jaminan dan kepastian akan keamanan dari data pribadi yang rentan membawa masyarakat ke dalam masalah
masalah. Ketiga, regulasi perlindungan data pribadi masyarakat menentukan kualitas kekuasaan pemerintah, yang mana merupakan modal politik dari ketahanan nasional. Jika pemerintah gagal memenuhi kebutuhan akan perlindungan data masyarakat, kepatuhan hukum akan terancam karena kepercayaan publik pada pemerintah akan memudar. Kasus data-data pribadi yang bocor ini dapat menjadi ancaman bagi keamanan ekonomi, sosial, politik, hingga bidang lainnya yang secara langsung atau tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara, sehingga diperlukan kekuatan yang cukup untuk mengatasi hal ini. Masalah-masalah terkait perlindungan data pribadi ini dapat dikurangi jika pemerintah setidaknya mampu memperkuat regulasi terkait pengolahan dan distribusi data pribadi pada instrumen hukum yang lebih solid pada level undang-undang dengan menerapkan prinsip yang menjunjung perlindungan privasi pengguna dalam tataran regulasi maupun teknis. Kekuatan hukum yang lebih jelas dan pasti pada instrumen khusus tentu dapat meningkatkan perhatian dan kesadaran dari berbagai pihak terkait jaminan hukum dari perlindungan data pribadi. Selain itu, regulasi yang lebih jelas mampu meningkatkan kapasitas pemerintah dalam mengatur perlindungan data pribadi masyarakat di berbagai bentuk sistem elektronik. Sebagai bentuk manifestasi dari instrumen hukum tersebut, saat ini rancangan undang-undang perlindungan data pribadi RUU PDP sudah masuk ke dalam program legislasi nasional 2020 sampai 2024 dan sedang berada pada tahap pembicaraan tingkat 1. Diharapkan rancangan UPDP ini dapat segera diselesaikan dan diberlakukan di Indonesia. Selain itu, perlindungan data pribadi juga bisa dimulai dari diri sendiri, seperti aplikasi media sosial yang sudah banyak menyediakan fitur verifikasi 2 langkah, yaitu kode cadangan dan notifikasi email apabila ada pihak lain yang mengakses media sosial milik kita. Novi, yang merupakan dosen ilmu komunikasi FISIP dan politik UGM, menyebutkan budaya membaca dan double checking terhadap setiap informasi yang diterima juga penting dilakukan oleh pemilik data pribadi. Hal tersebut dapat mencegah terjadinya hoax ataupun penipuan. Ia pun menjelaskan sejumlah cara menjaga data pribadi, yaitu kita harus pintar mengatur perangkat lunak, terutama password. Selanjutnya, memaksimalkan perlindungan data diri, contohnya memisahkan email untuk pekerjaan dan transaksi. Antisipasi penipuan digital, seperti memperbanyak membaca di media sosial tentang modus baru penipuan digital. Yang selanjutnya, nomor 1 kan rekam jejak digital, seperti tidak oversharing tentang kehidupan pribadi, dan harmoni, yaitu bersinergi melindungi data pribadi. Tetap waspada di era seperti sekarang ini yang bisa saja umur jejak digital lebih panjang daripada umur kita. Serta tambahan, menurut Kemenkominfo dan Siberkreasi, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menjaga data pribadi agar tetap aman di era digital. Di antaranya, menggunakan kata sandi media yang sulit dan menggantinya secara berkala, menggunakan kata sandi berbeda untuk setiap akun sosial media agar ketika salah satu akun diretas, akun yang lain tidak mudah diretas juga. Selanjutnya, tidak menampilkan informasi pribadi di media sosial untuk menghindari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Memerhatikan alamat URL dari lampiran email dan situs yang dikunjungi supaya tidak memasuki situs palsu yang ingin mencuri data pribadi. Memerhatikan izin akses yang diminta aplikasi saat izin menginstal aplikasi baru demi menghindari akses data yang tidak dibutuhkan dalam aplikasi tersebut.
atur pengaturan privasi di akun sosial media yang kita gunakan untuk menentukan siapa saja yang dapat mengakses profil dan postingan kita. Berhati-hati dengan tidak membagikan informasi pribadi saat menggunakan koneksi publik karena rawan peretasan. Sekian dari yang saya presentasikan. Terima kasih telah menyimaknya. Sampai jumpa.